Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Siang ini kami awali dari Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang dikenal dengan Danantara. Peluncuran Danantara ini menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Sempat tertunda 3 bulan, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang merupakan peresmian badan yang akan mengelola perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara. Berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, peluncuran Danantara menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Danantara Indonesia telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. I know and I realize that there are many questions about Danantara Indonesia. This can be expected because this is a new initiative, unprecedented in our history. Today, all Indonesians can be proud to learn that with total assets of more than $900 billion under management, Danantara Indonesia will be one of the world's largest sovereign wealth fund. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang, Esra. Berapa total aset yang dikelola oleh Danantara nantinya? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Kalau mendukil pernyataan langsung ketika peresmian ataupun peluncuran dari Danantara, BPI Danantara maksud kami yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, setidaknya akan ada kurang lebih 900 miliar USD yang akan dikelola dalam Danantara ini. Kalau kita konversikan ke rupiah, ini kurang lebih akan dikelola kurang lebih yakni angkanya 15 triliun. Nah, tentunya hal ini akan juga dilakukan dari sinergi antara Kementerian BUMN dan juga dari pihak Danantara. Nah, tadi sudah dilakukan peresmian ini sekitar pukul 10 pagi dan menariknya ini melibatkan tidak hanya menteri dan wakil menteri, tapi tadi Presiden Republik Indonesia ke-6 yakni Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir, kemudian juga dari Presiden Republik Indonesia ke-7 yakni Joko Widodo juga turut hadir menyaksikan bagaimana peluncuran ini. Nah, tadi juga Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa setidaknya untuk dana pertama ataupun
ataupun dana yang dikumpulkan dari hasil efisiensi ini sudah mencapai 20 miliar USD dan tentunya ini akan nanti diawasi ataupun lebih lanjutnya akan dikerjakan oleh dari Danantara ini yang tentunya untuk menerbangkan perkembangan Indonesia dari 5% hingga nanti ke 8%. Dan ada 7 perusahaan besar yang akan dinaungi dari pihak Danantara ini, di mana Danantara akan berfungsi sebagai eksekutor, di antaranya seperti PT Pertamina, kemudian juga PLN hingga sejumlah PT Bank juga yang akan terlibat dalam hal ini. Nah, tentunya dari sejumlah nama-nama ataupun komposisinya belum secara resmi disampaikan, tapi bisa kami sampaikan bahwa secara kuat, sinyal-sinyal kuat di istana setidaknya nanti untuk nahkoda di Danantara ini adalah Rosan Roslani yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Kedua juga nama Pandu Syahrir yang merupakan pengusaha juga, dikenal di bidang pengusaha dan merupakan keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan. Dan terakhir nama Doni Oskaria yang merupakan Wakil Menteri BUMN. Nah, ketiga nama ini kuat disinyalir merupakan nama-nama yang akan nanti bekerja untuk Danantara dan tentunya akan bersinergi dengan BUMN, di mana kapasitas BUMN adalah sebagai regulator ataupun pembuat kebijakan, dan nantinya untuk pihak Danantara akan mengimplementasikan sejumlah kebijakan yang akan diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Demikian Reza, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Danantara akan mengelola aset negara hingga belasan ribu triliun rupiah untuk membiayai proyek-proyek strategis dan juga menggenjot pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Badan ini bertujuan mengelola dividen atau keuntungan BUMN dan dana negara agar dapat berkembang melalui berbagai instrumen investasi. Lewat Danantara, diharapkan pengelolaan BUMN akan lebih transparan dan efisien. Danantara akan mengelola aset negara untuk membiayai proyek-proyek strategis sehingga bisa berkontribusi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahunnya. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan meluncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana itu. Adapun modal Danantara ditetapkan paling sedikit 1.000 triliun rupiah. Danantara akan mengelola aset negara sebesar 900 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 14.670 triliun rupiah. Keuntungan atau kerugian Danantara sepenuhnya menjadi keuntungan dan kerugian badan, bukan negara. Namun sebagian keuntungannya ditetapkan sebagai laba negara. Pada tahap awal ada 7 BUMN yang asetnya dikelola Danantara. Di antaranya Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan MAN ID. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum peresmian Danantara, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Dewan Pengawas dan juga Badan Pelaksana BPI Danantara di Istana Jakarta. Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Ditemui di kesempatan yang sama, pemirsa, Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Marwarar Sirait mengapresiasi keberadaan Danantara yang dinilai merupakan lompatan besar untuk kemajuan Indonesia. Ini kan luar biasa presiden kita, dia melibatkan beliau ini mantan-mantan presiden, ya, tokoh-tokoh agama, ya, luar biasa dan sangat transparan. Karena ini bagaimana mengelola kekuatan kita secara keseluruhan, dan disinilah kejiwa negarawanan daripada Bapak Presiden sangat terlihat. Ya, bayangkan beliau bisa berpikir sangat lompatan yang luar biasa, ya. Karena kan kita tahu biasanya yang melakukan konsolidasi seperti ini adalah di korporasi yang biasa melakukan merger, ya, kekuatan. Ini negara. Bayangin, jadi bagaimana beliau hal-hal yang baik, ya, dalam korporasi dia adopsi ke dalam bagaimana mengelola negara. Pasti jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, dan diawasi oleh orang-orang yang sangat kredibel. Badan Pengelola Investasi Danantara akan mengelola 7 BUMN. Danantara memiliki target investasi jangka panjang mencapai 15.978 triliun rupiah, dan berikut rinciannya. 7 perusahaan BUMN utama yang akan dikelola Danantara adalah Bank Mandiri dengan investasi sebesar 2.174 triliun. Bank BRI dengan total investasi mencapai 1.965 triliun. Investasi PLN mencapai 1.671 triliun rupiah. Sementara Pertamina mencapai 1.412 triliun. Investasi Bank BNI mencapai 1.089 triliun rupiah, Telkom Indonesia 318 triliun, dan Main ID 259 triliun rupiah. Sementara untuk modal awal mencapai 600 miliar dolar atau setara dengan 9.504 triliun rupiah. Target jangka panjang Danantara mencapai 982 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15.554 triliun rupiah. Danantara sendiri dibentuk sebagai upaya untuk mengelola investasi negara secara optimal. Danantara juga diharapkan bisa menarik investasi asing dan juga domestik. Danantara juga mengurangi ketergantungan pada APBN dan hutang pemerintah. Nantinya Danantara bisa meningkatkan daya saing BUMN di pasar global. 3 bos Danantara telah ditunjuk. Mereka adalah Rosan Perkasa Rusladi sebagai Chief Executive Officer atau CEO Danantara, Doni Oskaria, Chief Operating Officer atau COO, dan Pandu Patria Syahrir sebagai Chief Information Officer atau CIO Danantara.